Oke teman-teman, sekarang kita sudah tiba di laboratorium kimia dan saatnya kita praktikum terkait materi Sohota untuk membuktikan apakah buah lemon dan kiwi bisa menghasilkan serta dapat menghantarkan listrik. Untuk bahannya kami menggunakan 4 buah lemon dan 4 buah kiwi yang memiliki rasa masam. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah 12 koin logam, 12 paku, 5 capit buaya, multimeter, dan lampu LED 3 volt. Untuk paku dan koin sebenarnya tidak perlu sampai 12 buah, tetapi kami ingin membuktikan apakah semakin banyak paku dan koin yang dimasukkan di buah lemon dan kiwi, arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Pada praktik ini, kami menyarankan untuk menggunakan lampu LED 3 volt. Oke, kalau begitu, mari kita mulai. Pertama-tama, siapkan lemon, paku, dan koin untuk ditusuk ke dalam buah lemon. Kemudian, sambungkan buah dengan kabel menggunakan capit buaya. Sambungkan elektroda paku dan koin dengan lawannya. Jika paku maka sambungkan dengan koin dan sebaliknya. Sekarang, jepitlah penjepit buaya kepada koin dan paku terakhir, yang nantinya akan dihubungkan kepada output. Selanjutnya, siapkan lampu LED 3 volt untuk mengetes arus listriknya. Pasangkan sesuai petunjuk di atas. Katoda harus disambungkan dengan kaki lampu yang pendek dan anoda dengan kaki lampu yang lebih panjang. Wow, lampu menyala pada uji coba baterai buah lemon. Sekarang, kita lanjutkan uji coba yang sama kepada buah kiwi. Sambungkan buah kiwi dengan capit buaya sama seperti sebelumnya. Kemudian sambungkan kepada elektroda yang berbeda paku koin. Ketika lampu tidak menyala, pastikan sambungan sudah sesuai dengan petunjuk, dan pastikan elektroda sudah menancap benar-benar ke dalam buah. Ternyata, lampu menyala terang ketika menggunakan 4 buah kiwi. Sekarang, kita akan mengukur voltase dan ampere pada rangkaian buah kiwi. Bisa terlihat bahwa voltase yang kita dapatkan senilai 3 volt. Kemudian, kita lanjut dengan pengukuran ampere. Berikutnya, kita mencoba ketika elektrodanya ditambahkan senilai 2 paku dan 2 koin pada masing-masing buah. Terlihat lampu menyala lebih terang dari uji coba pertama.
Untuk membuktikan hal tersebut, kita lakukan tes multimeter sekali lagi. Terlihat bahwa ampere yang terdapat dalam uji coba kedua lebih tinggi dari yang pertama. Sekarang, kita lanjut ke tahap pembahasan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Yap, lemon berperan sebagai elektrolit, yang dimana digunakan adalah cairan di dalam karena kandungan kimia yang ada. Lemon memiliki kandungan asam sitrat yang tinggi. Ketika larut dalam air, asam sitrat terionisasi menjadi ion hidrogen dan air lemon yang bersifat asam karena adanya ion H+. Larutan air lemon bersifat asam dan memiliki konduktivitas listrik yang baik. Paku dan koin berperan sebagai elektroda, logam seng atau anoda, di mana pakunya itu berperan sebagai seng yang seperti di baterai. Sementara koin yang mewakili tembaga juga ada pada baterai. Dengan menambahkan kawat tembaga dan koin sebagai elektroda menyediakan jalur tambahan bagi elektron untuk mencapai ion hidrogen atau baterai. Seng dan atau paku sebagai katoda, tembaga atau koin sebagai anoda, dan lemon sebagai elektrolit. Pada saat sel volta diaktifkan, reaksi redoks terjadi di dalam larutan elektrolit. Logam yang berperan sebagai anoda mengalami oksidasi melepaskan elektron dan menjadi ion positif atau kation. Elektron-elektron yang terlepas kemudian mengalir melalui kabel penghubung dari anoda ke katoda. Di sisi lain, di katoda, ion positif dalam larutan elektrolit menerima elektron dan menghasilkan reduksi membentuk logam atau senyawa yang kurang reaktif. Mengapa lampu bisa nyala? Yap, semua ini karena elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, yang di dalamnya terdapat elektron yang mengalir dalam kabel. Kesimpulan cara kerja lemon adalah seperti berikut. Pertama, elektron mengalir dari elektroda Zn yaitu paku ke elektroda Cu yaitu koin. Hal ini disebutkan oleh logam Zn dari paku yang melepaskan elektron. Artinya, logam Zn dalam paku itu mengalami oksidasi, sedangkan koin logam yang mengandung tembaga atau Cu mengalami reduksi. Reaksi oksidasi Zn terurai menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Di sini, lemon adalah sebagai larutan elektrolit perantara antara anoda katoda yang dimana akan mengalirkan elektron. Elektron ini akan ditangkap oleh ion Cu sehingga mengendap yang menghasilkan reaksi pembentukan reduksi Cu2+ plus 2 elektron terbentuk menjadi Cu. Setelah itu, elektron bergerak melalui penghantar yakni kabel yang menimbulkan arus listrik yang akhirnya dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED. Dalam pemasangan kabel, capit buaya dengan lampu, bisa saja lampu tidak menyala. Hal itu disebabkan karena pemasangan capit buaya yang salah dengan kaki lampu LED. Selain itu, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan lampu tidak menyala. Pertama, buah mungkin terlalu kecil atau kandungan cairannya tidak memadai untuk menghasilkan suatu reaksi kimia yang signifikan. Kedua, elektroda yang digunakan tidak memiliki perbedaan potensial yang besar. Jika material elektroda kurang reaktif, arus listrik yang dihasilkan terlalu kecil. Contohnya, seperti tembaga dengan aluminium, besi dengan seng, besi dengan grafit, dan sebagainya. Di praktikum ini, kami menggunakan tembaga atau Cu sebagai koin logam dan seng atau Zn sebagai paku yang merupakan salah satu pasangan elektroda yang tepat. Ketiga, faktor tegangan yang dihasilkan oleh buah. Semakin kecil tegangan, maka lampu tidak akan menyala. Buah dengan kandungan asam yang tinggi dengan pH kurang dari 7 adalah pilihan terbaik untuk menghantarkan listrik karena mereka menghasilkan banyak ion yang meningkatkan daya konduktivitas. Ada juga buah netral dengan pH 7, seperti pisang dan alpukat, juga bisa menghantarkan listrik. Tetapi biasanya menghasilkan arus listrik yang lebih kecil. Namun, buah dengan pH yang sangat tinggi atau basa kurang efektif karena mungkin memiliki lebih sedikit ion-ion terlarut yang aktif. Nah, sadar nggak sih teman-teman, pada saat praktek uji coba buah kiwi, kita melakukan 2 uji coba yang berbeda. Nah, yang pertama itu ketika elektrodanya berjumlah masing-masing 1 koin dan juga 1 paku. Kemudian, yang kedua itu elektrodanya berjumlah masing-masing 2 koin dan juga 2 paku. Nah, habis itu kita tes dengan multimeter, itu ditunjukkan hasilnya bahwa miliampere pada uji coba yang pertama itu lebih kecil dibandingkan uji coba yang kedua. Mengapa demikian? Setelah diselidiki, banyak sedikit elektroda yaitu paku dan juga koin akan berpengaruh pada luas permukaan elektroda. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi yaitu ampernya. Nah,
Jika kita contohkan 1 paku dibandingkan dengan 5 paku, akan dihasilkan elektroda yaitu ampere yang akan lebih tinggi. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi besar redupnya si lampu tersebut. Nah, kira-kira begitu deh uji coba baterai buahnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.